itu tadi ya Pak, memang teknologi ini sekarang semakin luar biasa. Jadi anak-anak juga mungkin bisa ngeklik internet dan langsung benar. aksesnya mudah sekali. Ya, sebenarnya Mas Andi nggak sendirian, Mas Andi punya sejumlah teman yang hobinya sama. Karena memang seperti kan teknologi maju, kita lihat di internet di mana-mana sudah begitu buka sudah pornografi biasanya bertaburan. Di jalan tol yang jual. Benar, di jalan tol jual majalah yang seperti itu. Kemudian di pinggir-pinggir jalan ada jual CD pornografi yang begitu gampang didapatkan. Kadang-kadang hal semacam itu tidak sadar memotivasi orang untuk bergerak ke arah sana. Sehingga memang dibutuhkan, kenapa Mas Andi harus berhenti? Mesti tahu dulu kenapa mau berhenti. Kalau tidak menemukan kenapanya, tidak akan berhenti. Ya, kadang-kadang memang tahu, seperti orang tahu merokok juga tidak baik untuk kesehatan, semua orang tahu. Pornografi tidak sehat juga orang tahu, misalnya narkoba nggak sehat juga orang tahu, tapi tahu mereka teruskan, kenapa? Nah, mungkin setelah tahu, misalnya tahu kenapa harus berhenti dan juga datang cari tahu gimana caranya. Ibaratnya kalau orang takut rumahnya kemalingan dia pasang pagar yang tinggi-tinggi, gimana cara dia punya niat untuk memasang pagar itu tinggi-tinggi gitu ya pertanyaannya mungkin ya. Jadi buat dia jauh lebih gimana sih untuk menghentikan niatnya dia ini. Jadi tapi masalah seperti merokok itu kan kecanduan ya. Meskipun halnya kecil gitu, tapi ya kan ini kebiasaan bukan kecanduan orang bilangnya. Padahal itu sebenarnya kecanduan. Soal pornografi juga kecanduan, jadi sulit dihentikan. Ini menghentikannya titik temunya seperti apa? Memang saya sama keputusan kita juga ada campur tangan Tuhan ya. Karena saya rasa kenapa orang bisa berhenti begitu? Padahal kita hanya mengarahkan dia berpikir bagaimana hidup yang lebih berharga. Tentu melalui berbagai stimulasi. Saya yakin mungkin melalui stimulasi itu yang dia sadar. Kalau saya melakukan ini akibatnya apa? Dan mereka rasakan langsung gitu. Jadi tiga itu bisa dilihat gitu. Mereka sendiri yang mengalami sendiri. Selamat pagi Bu Ira. Iya, selamat pagi, ini masih Mbak. Oh Mbak, silakan Mbak Ira. Iya, ini saya mau tanya sama Pak Onggi. Ya. Nah, ini kan saya masih dalam baru belajar boga begitu. Ya, masalahnya itu orang tua masih belum ngasih kepercayaan untuk memulai usaha gitu. Sedangkan saya sendiri sudah bentuk minat untuk usaha sendiri begitu. Nah, kalau menurut saya itu kan maaf ya, bahasanya gini. Kalau untuk mau usaha sendiri itu kan mungkin dari manajemen ataupun mata keuangan atau finansialnya itu mungkin saya sudah bisa, tapi untuk spesifik material gitu kan mungkin saya belum bisa terlalu itu. Tapi kan untuk hal itu kan bisa dengan tangan orang lain begitu. Nah, sedangkan orang tua itu kalau mau saya udah mau maju gitu ya, itu masih jangan dulu gitu. Harus lebih bisa lagi begitu. Jadinya saya sendiri untuk lebih untuk meningkatkan malah soalnya kan kalau memang mau berani maju ya udah berani begitu. Nah, jadi lingkungan sekitarnya kurang mendukung ya baik. Terima kasih Mbak Ira. Terima kasih. Tadi Bu Ani yang pertama. Ya, Bu Ani dari Kaltim, bootcamp di Samarinda. Kemungkinan tetap ada. Jadi seperti saya katakan, kalau kita harus terbang ke daerah itu memang high cost. Sehingga kita fokus di Jakarta itu konsentrasi berbagai. Tapi sekali-kali memang pernah dilakukan. Sekali-kali kita juga bikin, seperti kita bikin bahkan kita bikin untuk korban tsunami. Kita pernah bikin untuk korban tsunami. Mereka sudah karena trauma kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan harta, benar-benar stres. Kita pernah bikin satu kali tapi kita menarik mereka keluar dari Aceh waktu itu belum siap. Kita di Medan. Nah, ini informasi gimana caranya? Mungkin karena di daerah ini kan lama, belum tentu sebulan sekali kan. Jadi supaya Ibu Ani ini tahu begitu ada di Samarinda gimana caranya? Atau memang harus daftar untuk diberitahu informasi? Mungkin Bu Ani nanti bisa lihat di website kita. Di situ kita ada pengumuman di situ. Selanjutnya dari Mbak Ira tadi. Memang sudah memulai usaha nih, lagi-lagi ke bisnis. Tapi kok kayaknya orang sekitarnya kurang mendukung, kayaknya masih takut-takut, gimana caranya? Ya, itu wajar Mbak Ira. Kalau memang mau mulai sesuatu, biasanya teman-teman kita, saudara kita kadang-kadang kurang mendukung, itu saya rasa hal yang wajar. Tapi yang penting Mbak Ira sendiri ada satu keyakinan. Carilah mentor, kalau nggak salah cari orang yang sukses, yang mau siap membina Mbak di sini. Jadi percayakanlah orang mentor yang berhasil. Jadi follow ya ikuti ya. Figur yang figur yang bisa membina, mengarahkan.
lebih cepat daripada kita harus try and error, istilahnya coba tapi salah. Tapi kalau ada sesuatu yang dilakukan, pembimbing lebih cepat. Oke. Pak Hartono, mungkin dari tadi kita banyak pemirsa yang ingin ikut sebetulnya. Mungkin boleh beri sedikit input atau contekan gitu ya. Tadi nggak boleh dibilang katanya acara lagi sebetulnya bootcampnya seperti apa. Tapi mungkin boleh dikasih tahu kelebihan-kelebihannya kalau didapat kalau ikut bootcamp. Di sini hebatnya, dasarnya. Di sini kita selain merubah mental kita sendiri, tapi kita justru mengajak orang lain. Jangan cuma nasihat aja. Kita ajak bersama. Kita ajak misalnya preman. Kita ajak Pak. Ada peduli dengan preman nggak? Mungkin orang nggak mau ya. Kita ajak Pak. Berubah mental semuanya. Berhasil semua. Ya memang pertama itu dari diri kita sendiri ya. Semua dari sendiri. Tapi yang penting adalah di sini dengan rendah hati. Di sini rendah hati bukan main, tapi peduli bukan main. Semangat bukan main. Oke. Jadi bukan berarti semangat, tapi tetap membumi ya Tommy ya. Kita masih ada cerita dari Pak Onggi ya. Iya, masih ada cerita juga. Iya, dan tentunya setelah yang satu ini. Seperti janji kita tadi ya Chantal ya. Ada berita menarik nih. Berita menarik dari Pak Onggi. Nah Pak Onggi katanya dengar dekat-dekat ini ada seminar Pak Onggi. Bisa ceritakan Pak? Ya benar. Jadi seperti tadi ditanyakan oleh Chantal ya, Mbak Chantal, bagaimana cara memaintain gitu. Nah, salah satunya Edunet mengadakan juga seminar yang terbuka seperti nanti tanggal 3 Desember di Istora Senayan dan tanggal 6 di Surabaya. Kita akan bikin satu seminar namanya Race You to the Top, di mana saya sendiri akan tampil dan juga bersama dengan seorang pembicara dari New Zealand. Orang ini namanya Tony Christiansen. Dia tak punya kaki, namun punya prestasi segudang. Bisa bahkan berhasil mendaki gunung Kilimanjaro tanpa kaki. Ini kita lihat ya. Nah seperti ini. Beliau di umur 9 tahun mengalami kecelakaan kereta api, kemudian diamputasi kakinya. Orang menganggap sudah tidak harapan, tapi dia tetap berjuang. Medali yang dia meraih coba 35 medali, diantaranya medali Olimpik. Ya, kemudian dia juga seorang pendaki gunung berhasil ya di Kilimanjaro, dan pilot bersertifikat. Pilot. Nah, kemudian dia pada saat ini. Pada saatnya berbicara seminar di salah satu di Kanada kalau nggak salah ini, di depan ribuan peserta, dan dia benar-benar sangat menginspirasi perubahan orang di situ. Nah, itulah kita kenapa menghadirkan Tony. Tony bukan hanya sekedar teori, tapi dia mempraktekkan bagaimana dengan kondisi ini pun dia tidak pernah menyerah. Semangat terus. Nah, ini harus kita pelajari, inspirasi ini kita harus bawa pulang. Oke, jadi jangan lupa tanggal 3 di Jakarta, dan tanggal 6 di Surabaya. Ini masih ada berapa orang kira-kira nanti ada tempat di sana? Kita di Istora cukup banyak, sekitar 3.000 peserta. Ini pendaftaran sudah dibuka ya? Sudah buka. Nanti bisa hubungi di telepon tadi di Edunet, bisa hubungi informasi ya, kontak ke sana, dapatkan tiketnya karena tiketnya sangat terbatas sekali. Dan momen ini sangat sulit untuk mendatangkan Tony Christiansen karena dia berbicara di seluruh dunia. Sangat padat sekali, jadi kesempatan yang kesempatannya sangat sedikit. Tony adalah figur yang tepat tentunya untuk memberikan inspirasi dan ingin memotivasi dirinya. Pak Andi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah memotivasi kita pagi ini. Saya termotivasi loh Pak. Ya, sebutkan dulu semua lagi-lagi. Kita harus ceritanya juga. Nah, kita harus berpisah dulu. Saya Tommy Cokro berdiri dan saya Chantal Della Concetta. Terima kasih telah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa. Sampai jumpa.